Kembali lagi bersama saya Yudhistira Prasetyo di channel Yudhistira Praset. Kali ini kita akan membahas mengenai Sekolah Tinggi Kedinasan, yaitu IPDN atau Institut Pendidikan Dalam Negeri. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun saya dan untuk mengetahui informasi selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe. Jadi pertamanya saya akan menjelaskan apa itu IPDN. IPDN adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Keunggulan belajar di IPDN adalah kuliah gratis, lulus langsung jadi CPNS, dan selama masa pendidikan akan diberikan uang saku. Dan lulus kuliah tidak bingung lagi mencari kerja di mana karena langsung jadi CPNS. Jadi itulah keuntungan sekolah di Institut Pendidikan Dalam Negeri. Jadi setelah saya menjelaskan apa tadi latar belakang IPDN ataupun apa, kita sekarang masuk ke dalam persyaratannya. Di sini terdapat beberapa persyaratan umum. Itu bisa dilihat nanti di layar, dan persyaratan administrasi juga. Dan persyaratan khususnya adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak bertindik atau bekas tindik, ataupun bertato, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, dan belum pernah kawin. Bagi pendaftar wanita belum pernah hamil, lalu belum pernah diberhentikan sebagai pelajar IPDN dan perguruan tinggi lainnya. Lalu apabila mendaftar sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, keuntungannya itu Anda bisa keliling Indonesia tanpa harus mengeluarkan biaya banyak karena Anda sudah menjadi PNS. Lalu bersedia ditempatkan di mana saja pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Kampus IPDN itu ada di Sumbar, ada di Jatinangor, ada di NTB, ada di Manado, ada di Makassar, Pontianak, dan Papua. Lalu bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN dan bersedia diberhentikan sebagai pelajar IPDN apabila melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi atau menjualbelikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan. Jadi di IPDN itu tidak ada lagi kekerasan seperti yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Jadi untuk saudara Anda atau rekan-rekan Anda, jangan takut untuk menjadi seorang pelajar IPDN. Lalu tahapan jadwal seleksi penerimaan calon pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun ajaran 2020-2021. Di sini pelamar mendaftar secara online, itu pada tanggal 8 sampai 23 Juni. Pelamar membuat akun hingga nanti pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Itu sedang berlangsung sekarang. Lalu setelah itu selesai, maka verifikasi dokumen akan dilakukan oleh panitia. Lalu pengumuman verifikasi dokumen itu pada tanggal 26 Juni. Lalu pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen akan lakukan pembayaran billing ataupun untuk mendapatkan kode billing itu pada bulan Juli, itu masih belum ditentukan. Lalu pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada laman dikdin.bkn.go.id. Lalu pengumuman peserta SKD melalui laman itu pada bulan Juli 2020, nanti akan tertera di layar lebih jelasnya. Lalu pelaksanaan SKD, pengumuman hasil SKD itu dari Juli sampai Agustus. Lalu pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 itu di kepolisian daerah masing-masing. Lalu pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1. Lalu pantukhirnya itu pun dilaksanakan di daerah saja, tidak di Jatinangor. Tapi kita masih belum tahu bagaimana nanti kelanjutannya. Lalu di sebelah nanti ada bagaimana alur pendaftaran bagi yang belum mengerti. Lalu di sini ada kuota per provinsi. Jadi dari Aceh, Sumatera hingga Kalimantan Utara nanti provinsi termuda. Dan untuk yang kontingen terbanyak itu kelihatannya berada di Sumatera Utara 71. Lalu untuk Kalimantan Tengah 33 dan bisa dibaca sendiri nanti di sebelah. Lalu untuk kota provinsi Papua itu dia per kabupaten nanti. Ada yang menggunakan dokumen orang asli Papua ataupun non OAP. Lalu kota Papua Barat itu pun sama. Lalu di sini ada perhatian sedikit ya, karena pelaksanaan SPCP tahun 2020 tidak dipungut biaya sama sekali. Apabila kecuali pada tahap seleksi kompetensi dasar, itu dikenakan biaya oleh pemerintah atau biaya penerimaan negara bukan pajak.
atau PNBP, yaitu 50.000 per orang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Apabila terdapat pihak ataupun oknum yang menawarkan jasa menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon pelajar IPDN tahun 2020 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan. Dan di sini ada terdapat juga informasi resmi mengenai SPCP IPDN di spcp.as.id atau di call centernya di situ terdapat diganti di layar sebelah. Tadi adalah mengenai penjelasan tentang Institut Pendidikan Dalam Negeri. Jadi tunggu apa lagi untuk Anda yang ingin bergabung menjadi seorang praja? Kuatkan fisik Anda, kuatkan otak Anda, dan jangan patah semangat, tetap semangat. Saya Yudis Prasep dari channel Yudis Prasep, izin pamit undur diri, dan jangan lupa klik tombol like, komen, share kepada teman-teman Anda yang belum mengetahui apa itu IPDN ataupun yang ingin mengetahui bagaimana kuota dan cara pendaftarannya. Dan jangan lupa subscribe akun ini dan bunyikan loncengnya agar Anda tahu informasi mengenai video-video berikutnya. Jadi saya Yudhistira Prasetyo pamit undur diri dan terima kasih.